Di situ poin yang dimana tuh dunia di mata gue saat itu tuh, yang lagi jalan-jalan dapat penghargaan, dapat begini, bisnis gue nothing there. Kita kasih solusi. Renat Fuad. Renat ini nanti luar biasa kisahnya nih guys. Jadi dia ngebangun perusahaan udah sampai gue sebut ya miliaran revenue, omsetnya masya Allah gitu. Omset. Nah tapi ujung-ujungnya malah ada satu momen yang lo hempaskan begitu aja. Padahal lagi orderan lagi rame-ramenya di catering lo. Iya kan? Iya. Sampai akhirnya ya apa tujuan lo? Dengan ramenya order biasanya kalau kita UMKM kan wah lagi senang-senangnya nih. Nah ditambah lagi kan memulai itu kan gak semudah itu ya. Lo juga ngebangun dari nol, lo nyapu di pabrik. Iya. Wah. Iya kan? Iya betul. Nah sampai akhirnya lo bangun juga kasih solusi bareng sama gue nih. Yo. Masya Allah. Dulu awal nih di awal-awal podcast guys ya, di episode Renat ada. Sekarang kita kupas lebih dalam lagi. Dulu kan ngetes. Ini studio udah layak belum ya? Coba kita tes yuk. Iya. Sampai akhirnya sekarang pengen tahu nih, lu sendiri backgroundnya apa? Nah itu tuh. Gimana? Kita mulai dari zaman-zaman lo di Australia aja gimana? Iya dari setelah kita pisah kan dulu kita di 82. Terus kan gue lulus duluan 2007, gue lulus 2008. Nah itu tuh gue langsung berangkat ke Australia der. Jadi ceritanya itu bokap gue tuh meninggal di tahun 2006. Oke. 2006 bokap gue meninggal, kakak gue itu saat itu tulang punggung di keluarga. Oke. Saat itu ketika bokap gue meninggal. Jadi singkat ceritanya kakak gue di Australia saat itu kerja. Kakak gue kerja di Australia terus dia bilang Nat, Rain, dia bilang kayak gitu. Gue panggil Rain kalau di keluarga. Iya. Di sini doang Nat ya. Rain berangkat ke Australia gitu. Diberangkatin, dimodalin sama kakak gue buat berangkat, dibayarin kuliah di awalnya. Tapi di sana gue mesti kerja dan kuliah buat bayar. Jadi gue kerja tuh buat bayar kuliah gue. Karena saat bokap itu, lo udah nggak ada. Bokap gue udah nggak ada. Gue jadi harus berusaha juga kan buat kuliah, bayar sendiri, hidup dan lain-lain, saling ngebantu nih keluarga nih saat itu gitu. Terus ya udah, akhirnya gue berangkat lah ke Australia saat itu. Oke. Gue berangkat ke Australia. Memang masya Allah ya, di hidup gue saat itu Allah mudahin banget. Gue baru berangkat, baru nyampe di Australia saat itu hari pertama. Gue masih hahihi baru datang. Oke. Masih baru penyesuaian nih. Wah segala macam. Luar biasa der. Gue nggak menyarankan kita tinggal di negeri-negeri seperti itu. Tapi di Indonesia juga sama sih. Kenapa? Itu ya Allah. Kenapa sih? Pergaulan bebas. Fitnahnya banyak bro. Oh perempuan. Iya. Gue baru turun dari airportnya. Nih jodoh gue nih. Gue liat sini jodoh gue lagi nih. Baunya langsung sayang sama semua ya. Baunya langsung sayang. Bahaya sih maksudnya. Artinya ini cuma di bro ya. Gue datang sana terus habis itu udah. Gue hari pertama gue cuma jalan-jalan. Terus kakak gue tuh orangnya strict. Kakak gue tuh strict banget, dia bener-bener replika bokap gue lah. Oke. Dan alhamdulillah ya gue dapet kakak yang bisa dua kakak gue yang bisa ngebimbing gue saat itu karena gue ya lost guidance karena kan gue SMA udah ya dididiknya sama nyokap sama kakak-kakak gue dan dari kehidupan deh gitu kan jalannya. Jadi gue hari pertama baru masuk gue gak dikasih nyantai, dari besok kakak gue langsung bilang udah nyampe kan, dia bilang kayak gitu, kuliah masih nanti kan, dia bilang kayak gitu, sekarang bikin resume langsung CV. Oh digas langsung digas. Terus gue bilang nyari kerja kemana kak, gue bilang kayak gitu. Bahasa Inggris gue lumayan bagus walaupun jelek ternyata. Jadi waktu gue baru nyampe Australia kirain gue bahasa Inggris gue bagus kan, karena dulu waktu SMA banyak yang nyontek bahasa Inggris sama gue. Gue pede, gue ngerti bahasa Inggris. Gue paham, gue orang yang paling fluent. Gak tau, gue sampai sana ngedenger orang Australia ngomong gue gini, hah? Kenapa aksennya lebih dahsyat ya? Iya, aksennya lebih dahsyat. Dulu kan gue masih lagi sering jalan. Terus mereka kalau misalnya nyapa lu tuh, hey mate, how are ya? Gue masih ngomong apa di orang gue. Gue gak ngerti, padahal gue udah ngerti bahasa Inggris gitu kan. How is it jadi has it ya? Enggak. Dia pokoknya gitu deh. Logatnya aneh deh. Apa sih British? Enggak, bukan British, di Australia. Logat Aussie accent. Ya. Kayak gitu tadi. Yeah, my Hawaii's they say good day in many occasions. Kayak gitu. Pokoknya gue gak ngerti deh, gue ngeblank lagi. Terus udah gitu kakak gue ngedidik banget. Gue hari pertama langsung bikin akun bang, dia bilang kayak gitu. Hah, bikin akun bang? Gue bilang kayak gitu. Iya. Gue dianterin. Nih mau bank yang mana? Gue bilang. Ya, yang biasanya di sini yang paling banyak apaan? Yang paling banyak Commonwealth saat itu. Gue disuruh masuk ke dalam tuh. Disuruh sendiri gue. Padahal gue udah bahasa Inggris di situ. Gue gagap bro. Ngomong kayak gitu karena gak ngerti gue dia ngomong apaan dan gue balasnya kayak gimana. Padahal gue udah ngerti. Akhirnya gue disuruh bikin account, dilepas aja sama kakak gue gitu. Udah bikin sendiri. Tujuan bikin account itu apa? Dalam arti account bank, karena kan gue mau kerja. Jadi kerja harus punya akun bank kan, buat gajian dan lain-lain segala macamnya. Terus gue mesti bikin tax file number saat itu buat tax gue, buat pajak.
Oke, terus itu makanya semuanya ada di bank itu. Iya, bukan semua, ngurus dulu, akun bank buat gajian dan lain-lain, terus gue ngurus tax file number. Baru itu gue bisa kerja kan. Oke. Udah gue bikin resume. Udah hari kedua. Kakak gue suruh, nih dari sini sampai sana tuh pabrik-pabrik semua, dia bilang. Wah. Lo masuk keluar bilang, ngomongnya apaan Kak? Bilang aja I'm looking for a job, dia bilang kayak gitu. Oke. Langsung aja nih walk in interview. Iya udah langsung aja. Udah anterin sama kakak gue di situ. Udah gue masuk. Tahu nggak lo? Pabrik kedua yang gue masukin, gue besoknya di hire langsung jam 7 besok datang ya. Lah, kok bisa? Kok bisa? Masya Allah. Dimudahkan. Sedangkan temen gue yang bareng sama gue yang kuliahnya satu kampus dan dia juga harus sama-sama ngebiayain dirinya buat ngebiayain sekolahnya dan lain-lain. Dia sampai 6 bulan dan nggak dapat kerjaan, lagi susah saat itu, lagi resesi tahun 2008 2009. Dan gue alhamdulillah Allah mudahin banget saat itu. Oke, mungkin lu bisa kasih tahu deh tipsnya apa sampai akhirnya lu bisa lolos interview. Gak ada lolos interview. Serius lu? Gue masuk ketemu sama supervisor pabriknya, gue cuma bilang hello Mister, gue bilang hello man, dia bilang hello mate, gue bilang kayak gitu. Kan mate kalau sana. Hello mate, gue bilang kayak gitu. I'm looking for a job, gue bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang ya udah, dia diskusi segala macam, be here tomorrow at 7 o'clock. Wow. Ya udah, jam 7 pagi besok gue kesana. Kerja gue langsung. Sebagai? Tahu nggak sebagai apaan? Apa? General hand di pabrik. Jadi gue nyapu pabrik, cuci piring, ya kan, bekas-bekas pabrik kalau mau ngangkat lemari, karena gue kerja di bathroom wear furniture dulu. Gitu. Oke. Jadi gue kayak gitu. Akhirnya udahlah, gue berjalannya waktu, gue terus deh kerja di situ. Tapi kan emang ya alhamdulillah Allah kasih gue tuh kayak, gue tuh gak pernah puas sama satu hal gitu, kayak gue bisa lebih kok. Jadi kerjaan supervisor gue perhatiin, kerjaan ini gue perhatiin. Terus gue perhatiin, gue coba sekali-sekali gue handle, gue bilang gue coba dong handle kerjaan lo, gue bilang coba bisa gak gue handle kerjaan lo ini. Dia awalnya belum percaya, tapi lama-lama gue handle, bisa. Gue minta lagi yang lebih besar, gue minta dong handle lagi, gue bisa lagi. Sampai nih supervisor gue tadi 5 tahun gak pernah libur, gak pernah ngambil cuti karena gak ada yang gantiin dia. Pas gue masuk setahun kerja di sana, dia cuti. Wow. Dan gue ngegantiin kerjaannya dia. Berarti dia percaya sama Dia percaya sama gue saat itu. Sejauh itu berarti belum ada orang yang dipercaya. Belum. Dan saat itu gue, karena gue ngebuktiin diri gue terus. Orang yang agak nyebelin juga sih. Awalnya tapi atasan gue seneng karena gue terus proaktif kan. Enggak deh, masa gue gini-gini doang, masa gue nyapu-nyapu doang, masa gue gini. Enggak, gue mau something yang bigger dong. Gue pengen tanggung jawab, gue pengen responsibility. Akhirnya gue bisa. Gue saat itu jadi dispatch, gue ngelakuin pengiriman. Jadi barang-barang kan dikirim ke seluruh Australia kan. Terus dia kan impornya dari Cina tuh. Barang-barang lemari-lemarinya dari Cina apa segala macam, tapi di refurbish lagi di sana, nanti di assemble, barangnya diproduksi ulang lah, dibagusin lagi. Nah terus nanti di sana itu gue packing, gue segala macam, gue yang kontak logistiknya apa segala macam, sampai pada titik itu. Dari tadi cuma nyapu doang. Oh, berarti tingkatannya tuh dari yang memang tadinya di in-house-nya, akhirnya lu dipercaya untuk ngedelivery barang-barang. Ngedelivery barang-barang. Termasuk gue sendiri jalan delivery sebelum gue bener-bener cuma ngirim dan nyuruh orang untuk ngelakuin delivery. Lu drivernya? Gue driver. Gue pakai truk mobil pick up. Wow. Iya. Itu kerjaan kayaknya simple, cuma nganter-nganter doang. Tapi lu tahu gak apa yang terjadi? Apa? Lawan ngantuk susah banget. Oh parah. Tar lu, gue gerah. Kenapa emangnya? Gerah. Oh. Ini bukan sponsor kan? Bukan. Dibalik aja. Punya lucu. Oh iya, makanya punya staff kita logo maker. Iya, makanya mungkin kan dia nggak built-in, nggak bayar ya, makanya dibalik. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Lalu itu paling susah tuh pekerjaan, menurut tuh gampang, tapi nggak lawan ngantuk ya bro, susah banget. Gue tuh kalau lagi nyetir nih, kalau lagi nganter-nganter nih, kan gue kerjaan gue padat der. Gue kuliah tuh ambil kuliah malam. Oh iya. Kuliah gue itu dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Kerja gue dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Jadi gue habis kerja nih jam 3 nih, gue baru pulang sampai rumah nih, ya kan? Baru sampai rumah istirahat bentar segala macam. Gue udah mesti berangkat lagi ke kampus. Iya. Terus habis itu balik udah malam, nyampe rumah bisa jam 11-an. Itu gue belum bisa tidur dong langsung, masa baru sampai tidur. Pasti gue makan dulu, gue mandi dulu. Itu pagi gue udah subuh udah jalan lagi ke kantor. Wah, ke pabrik lagi. Dan itu gue harus nganter barang. Itu tiap hari gue lakuin Senin sampai Jumat. Oke, sebelum gue bahas mengenai kursnya berapa dan lu digaji berapa di sana. Kebiasaan. Iya kan. Sebelum kita bahas ke sana ya. Artinya di situ gue mau spiritual dikit ya. Lo seribet nggak untuk ibadahnya? Kan ini Australia men. Iya, gue waktu itu masya Allah ya, alhamdulillah. Gue sholat pertama, gue bingung kan, gue sholat di mana nih, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya tuh kayak di tempat gudang-gudang gitu, gue sholat. Supervisor gue ngeliat
Supervisor gue ngeliat, dia bilang, lu ngapain? Dia bilang, gue sholat. Dia bilang kayak gitu. Lu kenapa sholat di sini? Dia bilang, naik ke atas di office aja sholatnya. Gue dikasih tempat der buat sholat der. Jadi gue setiap hari tuh sholat tuh gue zuhur ke sana. Terus gue bilang, gue mau kerja di sini. Gue bilang, tapi hari Jumat gue minta izin. Karena di sana zuhurnya agak ditunda sedikit, nggak pas zuhur jam 12-nya. Tapi agak jam 1:30. Mungkin reasonnya ada lah, gue nggak ngerti waktu reasonnya apa. Tapi mereka jam 1:30. Gue minta tuh setiap abis lunch, gue minta izin untuk keluar 1 jam. Dan mereka ngasih buat gue sholat Jumat 1 jam keluar. Dan itu agak jauh sedikit sih dari tempat kerja gue. Jadi ada perjalanannya. Gue sholat Jumat, balik sholat Jumat itu gue akhirnya bilang gue ganti deh, gue overtime setiap hari. Jadi setiap hari Jumat itu gue akan overtime untuk ngegantiin waktu yang gue pas keluar. Dan akhirnya mereka setuju dan gue bisa ngejalanin ibadah gue saat itu. Oh, apalagi kalau memang kita tinggal di negeri Muslim, lebih gampang. Harusnya. Di sana azannya dalam ruangan. Iya. Di sini berkumandang keluar semerbak kemana-mana. Tuh. Baik lah tuh pemerintah kita tuh. Iya, Masya Allah. Berarti ada, ya alhamdulillah syiar di sini berjalan kan. Iya. Iya, makanya. Ya nggak jadi alasan lah buat teman-teman misalnya untuk ke masjid atau segala macam. Di sana emang agak susah. Walaupun ada. Dan Islam Masya Allah berkembang di negara-negara Barat sekarang juga gitu. Masya Allah. Fastest growing religion sekarang di dunia tuh Islam. Wow. Iya. Oh ya Inggris ya. Iya banyak banget kan. Australia berkembang. Jadi saat itu gue sholat Jumat, gue sholat apa segala ibadah, alhamdulillah. Maksudnya gue bisa ngejalanin saat itu. Ya, walaupun waktu itu gitu-gitu aja ya. Maksudnya gue. Terus anyways akhirnya udah lama-lama gue jalan karena gue tadi bilang ngantuk kan di jalan itu. Gue kalau nyetir karena alis gue udah ada di sini nih. Mata gue tetap merem. Ya, lu berusaha melek. Tapi berat banget. Udah nabok. Lu udah teriak-teriak belum? Gak ngaruh. Udah teriak-teriak belum? Udah. Buka kaca. Gitu. Itu yang gue lakukan. Mata udah merem sini, alis udah di atas sini nih udah. Begitu, tetap masih ngantuk der. Dan lu ada target kan? Iya, gue mesti nge-delivery beberapa tempat kan. Kejar-kejar. Lu tau gak gue bangunnya gara-gara apaan? Gimana? Seringnya nyerempet trotoar. Lagi tengah-tengah gini, seger apa aja. Langsung seger sampai tujuan. Gue begitu. Jadi bahaya. Menurut kita kayak kerjaan supir itu kayak ya lah cuma delivery dong, tapi ternyata berat. Wah, berat. Makanya di sana dikompensasi gede. Berapa gajinya? Waktu itu lumayan der. Maksudnya gue untuk anak sekolahan ya waktu itu ya. Kan gue orang kampus, maksudnya magang lah ibaratnya kalau di sini kan. Gue masih anak kuliahan waktu itu. Umuran kuliah. Itu gue digaji seminggu digaji per minggu. Karena dihitungnya per hour kan. Karena dihitungnya per hour. Nah seminggu itu tuh gue bisa dapet saat itu $800,000. Kurs dolarnya? 10.000. Jadi 10 juta lah. 8 juta sampai 10 juta seminggu. 10 juta seminggu. Makanya gue bisa bayar kuliah sendiri. Makanya gue bisa bayar rumah, makan apa segala macam sendiri. 40 juta ya? Kita patungan. 40 juta sebulan kira-kira. Bisa bantu nyokap di Jakarta ngirim dan lain-lain. Anyways ya udah akhirnya cuma 2 tahun gue nggak betah tinggal di sana karena gue masih kecil banget. Maksudnya gue umur gue 18 saat itu bro. Jadi kayak masih pengen main. Gue ngeliat temen-temen gue tuh Facebook kan. Di Facebook masih pada seru ngumpul gitu. Gue nggak bisa ikut. Ya masih zaman-zaman main banget kan. Gue gak suka. Gue di sana harus kerja kuliah. Gue pengen main gue. Gue kangen sama teman-teman gue di Indonesia gitu. Akhirnya gue minta balik saat itu. Dan kebetulan dulu kakak gue kan balik. Terus balik lagi ke Australia lagi. Ya udah tukeran nih kakak gue ke Australia. Gue balik ke Indonesia. Dan gue gak selesai akhirnya kuliah gue. Nah itu dia makanya. Jadi sampai advance diploma. Harusnya gue naik ke S1. Gue berhenti. Diploma. Langsung for good balik ke Indonesia. Gue megang duit kan saat itu kan, tabungan banyak. Gue sekolah di BINUS. BINUS lanjutin, gue ambil komunikasi. Ya gak? 1 semester gak betah, keluar Enak hidup Anda. Gue gak tanggung jawab siapa-siapa. Bokap udah gak ada juga. Udah gak ada kan. Maksudnya nyokap marah. Maksudnya jangan ngasal-ngasal, keluar masuk. Udah tengah jalan, gue kuliah lagi BINUS online. Bayar uang pangkal 1-2 semester keluar lagi. Anda kurang ajar ya. Kan pakai duit sendiri tapi. Apa? Pakai duit sendiri. Emang gue gak suka sama edukasi. Jadi gue ngebedain antara edukasi sama learning. Ini menarik. Ini menarik. Apakah memang dengan jenjang edukasi lo yang tinggi, panjang itu menjamin karir lo? Belum tentu. Kenapa? Karena menurut gue learning ya learning, education juga learning. Cuman mungkin kalau lo ikut di education lo learning dari pengalaman orang yang udah dibentuk jadi kurikulum. Kan itu kan berdasarkan riset-riset, pengalaman dan lain-lain segala macam yang udah dikumpulin dibikin jadi satu sistem kurikulum yang lo pelajarin. Tapi bukan berarti lo nggak learning kalau lo nggak kuliah atau lo nggak ikut institusi edukasi itu. Lo kan bisa learning dari mana aja, apalagi sekarang. E-course. Lu aja bikin e-course mulu. Belajar. Jago. Masya Allah. Banyak orang juga belajar bikin website, belajar bikin ini, belajar segala macam yang lu mau lakuin buat karir lu ada sekarang di e-course. Banyak kayak perusahaan-perusahaan baru yang ngelakuin e-learning dan lain-lain kan banyak. Anyway, udah gue gak pernah betah kuliah. Tapi saat itu ya Masya Allah hidup gue digampangin lagi sama Allah. Apa contoh selanjutnya? Contoh selanjutnya adalah gue ngelamar-lamar kerja.
Di Jakarta. Tapi lu masukin di CV lu adalah lu pernah kuliah di Australia. Gue pernah kuliah di Australia, bahasa Inggris gue fluent dan lain-lain sebagainya. Gitu kan. Jurusannya apa waktu itu? Jurusan gue dulu kuliah di Australia. Business Management. Oke. Itu kepake di Indonesia? Enggak. Gue udah tahu. Anak-anak kuliah saya yang penting pas. 50% ke atas pas. Saya pas. Disyaratkan tidak boleh absen absen paling banyak 2 kali. Ya itu 2 kali saya gunakan untuk absen. Pokoknya gue lakuin yang wajib aja sampai gue dapat sertifikatnya gitu kan. Ya anyways akhirnya udah gue di Jakarta gue mulai cari kerja. Mau cari kerja. Gue nyari kerja di radio loh. Gue pernah interview di OS Radio dulu. Di OS? Adri Danu. Ada. Lo tau host insert in Trans TV salah satunya itu dia tuh. Gue lupa. Gue apa aja waktu itu kan teman-teman gue banyak di situ. Ada yang di radio, ada yang segala macam. Terus ya ini ada lagi nyari kerjaan gue masuk segala macam. Interview gue. Terus berapa gajinya? 2 juta. Gue mundur. Lo apply apaan? 2 juta. Waktu itu apa? Produser ya. Tim kreatif. Megang program on air. Iya. Terus habis itu udah gue gak jadi. Terus gue pernah ada lagi casting buat acara TV show bola, presenter bola. Apa TV apa? Gue berdua sama Oliar sama adik gue. Nanti tuh ada ceritanya tuh nanti tuh tentang adik gue. Yang adik lu meninggal. Iya, nanti gue ceritain masalah. Oke. Gue mau apa namanya? Gue bareng sama dia dulu host dulu kan. Udah kan gue agak mirip dulu kan berdua. Terus kayak rame-rame juga, rame orangnya, dia rame juga orangnya. Tapi saat itu nggak dapet. Kenapa? Ya kaku gue karena gue gak ngerti cara. Gue pikir karena memang takutnya banyak mudorot nih program. Enggak, belum situ saya. Belum ngaji-ngaji banget ya. Hidup saya masih mudorot dulu. Astagfirullah. Ya, pokoknya ya ambil ibrohnya lah. Anyways. Akhirnya temen gue di Australia. Dia udah kerja duluan di sini. Dia bilang, Nat, ini ada perusahaan bagus Nat, property consultant. Namanya Coldwell Banker dari Amerika dia. Perusahaan Amerika yang ada di Indonesia, base-nya di sini. Jadi dia kerjaannya itu jadi property agent, tapi untuk office komersial. Misalnya dia ngambil proyek sebuah gedung, lalu dia mesti ngisi gedung itu sama tenan-tenan gitu misalnya. Akhirnya udah gue masuk situ, gue di interview. Bos gue Pak Albert, mentor gue juga, Masya Allah banyak ngajarin gue tuh. Interview gue pakai bahasa Inggris. Mungkin dia suka, bahasa Inggrisnya fluent ya. Udah akhirnya gue di hire. Gue banyak banget diajarin sama dia etika kerja dan lain. Karena gue orangnya kan, dulu apa? Gayanya kayak rapper banget gitu-gitu. Gitu. Slangean. Minta tampar. Kalau gue bisa ketemu gue tampar dulu. Ini kesentil ngapain sih dulu gitu. Iya. Tapi lo mau belajar juga pasti kan? Mau belajar. Gue dididik banget di situ sama dia segala macam. Tapi seperti Imam saya tidak betah ya. Saya tidak betah dengan otoritas. Iya kan itu kan tergantung SOP-nya si perusahaan ya. Lalu saya hanya 7 bulan bekerja di sana, saya keluar. Gara-gara lu gak mau taat SOP? Gara-gara gue gak mau taat SOP. Kalau lu mau taat SOP atau mau longgar, lu bikin perusahaan sendiri. Itu dia, makanya gue bikin perusahaan sendiri. Dan lu tahu gue pernah nih ada cerita gimana gue rebelnya sama SOP dulu. Dan sekarang kalau lu ada yang rebel sama SOP nih, kasih solusi nih gue jewer-jewer. Dulunya lu gitu. Dulu gue gitu. Jadi gue pernah dulu kerja ketika jadi property agent. Gue baru 2 bulan, gue masih rookie dan gue belum pernah ada di dunia properti sama sekali. Bos gue lagi cuti, dikasih, Renat, nih ada klien, dia bilang kayak gitu. Lu pitching, orang Cina. Dari China, benar-benar dari China, nggak bisa bahasa Inggrisnya begitu deh. Akhirnya sampai ada interpreter bahasa Cina juga di situ, tapi kadang-kadang gue bisa ngomong langsung bahasa Inggris juga sama dia ngerti. Namanya ini nama orang nih, jangan tawa nih. Enggak. Ya kan gue bilang. Gitu. Gue lagi ngomong, gue inget, gue ketemu sama dia. Terus habis itu gue kasih dia satu perusahaan, satu gedung. Ini gedung ini cocok buat lu. Gue datang ke 6 gedung sama dia satu hari. Siapa? Sama kan lebih ke Sunda namanya ya? Enggak, dulu dengerin. Jadi gue bilang, nih ada 6 nih. Gue bilang ada 6 gedung yang gue propose ke lu nih. Gue bilang, akhirnya kita ngekeliling tuh. Kita bareng naik mobil, datang lihat survei ke sini. Apa ada satu gedung yang mau. Gue gak sama supervisor, gue sendiri. Padahal gue baru 2 bulan dan gue nge-handle klien yang gede. Maksudnya gue langsung sama CEO-nya nih saat itu. Wow. Gue sama CEO-nya langsung. Udah. Emang dasar gue gede-gede kayak tronton, semua gue tabrak. Bawaannya dulu. Terus sebelum gue rapi. Jadi tuh hari udah mau deal, dia udah suka segala macam. Terus dia nanya, gue mau sign agreement, dia bilang kayak gitu. Hari apa? Hari Kamis. Wah, closing nih gue. Rekor nih gue nih, baru 2 bulan udah closing nih. Belum ada nih kayak gue nih 2 bulan udah closing nih, masih tahap belajar udah closing. Seneng dong gue dong. Udah. Habis itu gue telepon marketingnya, dia bilang, Mbak, hari Kamis bisa gak sign agreement? Dia bilang kayak gitu. Ya gak bisa, ibu direktur yang punya gedungnya nih, gak ada hari itu. Dia bilang gitu. Udahlah, wakilin aja sama manajer. Hey, Anda harus taat SOP. Diwakilin aja. Udah gitu. Ternyata gedung yang gue ini belum ada
kerjasama perusahaan gue. Oke. Ya kan? Oke. Ya udah, ini harus tanda tangan MOU dulu biar ini. Ya, ntar nggak jadi closing, gue bilang gini. Udah MOU gue tanda tangan. Padahal masih direktur perusahaan. Dia nanya, marketingnya nanya, emang bener nih Pak boleh kayak gini? Dia bilang gitu. Nggak apa-apa, yang penting udah deal tes saya bilangin. Tanda tangan lo lagi. Sales katro. Nggak ada profesionalnya asli. Nggak ada, udah Der. Okay. Nggak taunya pas udah dateng nih si CEO-nya ngelihat cuman dealing sama marketing, egonya keluar dong. Oke. Gitu. Dia marah. Gue datang telat lagi gue. Oke. Gue telat, pas datang tiba-tiba, wah gue lagi seneng nih deal. Deal udah rapi. Terus gue liat, ini orang kenapa mukanya sangar banget ya? Tiba-tiba gue panggil marketingnya nih waktu itu. Nah, ada lah marketingnya. Mbak sini, kenapa dia marah? Lu nggak kasih tahu kalau si ibu direkturnya nggak bisa datang? Nggak bisa, dia marah. Dia mau datang ke direktur yang dia udah pakai jas segala macam dari tadi ngomong. Maksudnya, nih orang gue udah pengen tanda kok gue cuma dealing sama lu doang semua gitu, kayak ngerasa nggak dihormatin. Padahal emang dari awal pihak gedung udah bilang nggak bisa datang hari itu. Ya nekat, lu semua gara-gara ulah lu. Nggak SOP kan? Lagi. Udah, wah damage control. Gue harus tetap closing nih, rekor nih di otak gue kayak gitu kan. Akhirnya gue bilang gini, sir, gue bilang kayak gitu, let's go downstairs and have some coffee. Gue bilang kayak gitu kan. Dia bilang, kopi? Dia bilang kayak gitu. Kalau gue terasa, pala gue lagi boiling kayak gini, lo suruh gue minum kopi. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, gue bilang, you can order whatever you like. Gue bilang kayak gitu. Apa aja yang lo mau, lo order. Gue bilang kayak gitu. Ya udah, Coca-Cola. Dalam hati gue kafein juga pak. Sama. Gue pesen Coca-Cola. Iya. Dia minum Coca-Cola. Gue sok-sok kayak gini. Gue klien lo klien gue bilang gitu. Oke. Walaupun memang gue dapat payment dari gedung, fee base, dia bilang kayak gitu. Tapi lo klien gue. Di Jakarta ini ada 200 lebih gedung, gue bilang saat itu. Kalau lo mau datengin satu persatu, gue bakal temenin lo. Tapi lo udah suka gedung ini, gue bilang kayak gitu. Terus gue malah bawa-bawa di Indonesia emang kayak gini kadang-kadang suka nggak profesional. Padahal gue nggak profesional. Lu menyamaratakan semuanya. Belum tentu. Lu gak profesional deh. Gue bilang di Indonesia nih emang banyak gak profesional gitu. Tapi ya udah, in order to sukses, lu seorang CEO besar. Gue bilang gitu, lu tahu dong kalau you have to act local and think global. Lu boleh aja think global mungkin di luar kayak gitu, tapi di Indonesia begini. Udah, daripada kita capek keliling lagi gedung kayak kemarin, udah gue kasih solusi deh buat lu. Kasih solusi. Jadi gue udah kasih solusi. Dan dia udah nonton podcast kita dari dulu. Udah belum ada. Terus gue bilang sama dia, Mister gini, ya udah, lu kan masalah lu sekarang nih direktur nggak datang, padahal lu udah datang ke sini. Oke. Lu gua anterin sekarang ke hotel lu karena lu klien gue bilang. Besok gue sebagai konsultan lu, gue bilang, gue akan bawa kontrak ini ke kantor dia tanda tangan di kantornya. Abis itu gue anterin kontrak yang ditandatangan di kantornya di hotel lu. Nekat banget lu udah ngejanjin begitu. Gue bilang kayak gitu. Dan belum terrealisasi kan? Ego kan, masalahnya di ego kan. Dia bilang ya udah kalau kayak gitu gue mau dia. Akhirnya nunggu di hotel, dan itu yang gue kerjain. Gue datang ke kantornya segala macam, ditandatangan direkturnya, gue ambil lagi list agreementnya. Gue datang ke hotelnya, dia tanda tangan di situ di tempat yang terpisah. Gue bilang tuh, gue tunjukin gimana kinerja gue ke lo. Gue bilang kayak gitu. Udah sampai kantor dimarahin. Renat, kamu tanda tangan MOU sendiri ya? Kata. Udah ada strukturnya. Itu perusahaan udah ISO. Udah ISO. Multinasional. Perusahaan multinasional, ISO, operationnya di otak-atik sama dia. Itu gue bilang, tapi gue deal lumayan dong, gue bawa revenue gitu. Ya apa, tapi lain kali kamu jangan gitu lagi soal bawa duit. Coba gak bawa duit? Habis lu. Selesai. Dibalikin lo ke Australia. Udah akhirnya anyways di situ lah gue ngeliat kayak gue gak bisa nih kerja sama otoritas. Maksudnya gue harus yang bikin SOP-nya nih. Gue ngeliat kayak gitu. Terus akhirnya gue ya udah mulai males-malesan kerja kayak gitu. Tapi gue belajar manufacture, belajar bagaimana proses produksi itu di pabrik waktu gue kerja dulu. Dari mulai produksi sampai ke pengiriman. Gue belajar dari stock take, gimana caranya kita ngambil stok dan lain-lain. Kalau udah mau menipis segala macam, fast movingnya, slow moving, medium moving. Jadi mana barang yang keluarnya cepet, yang lo harus stok lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Mana yang medium moving, yang kalau seandainya dia agak lama, berarti lo stoknya nggak boleh banyak supaya duit lo nggak. Itu tuh gue belajar di sana. Ya kan, bagaimana proses produksi dari awal, dari order material sampai kepada finish good, dari finish goods di packaging sampai dikirim dan sampai itu gue belajar di sana. Artinya kepakainya di sini buat apa? Nanti akan ada relate-nya. Di sini gue belajar. Jadi emang gue dari dulu niatnya gue pengen punya something. Nah, ini cocok nih. Something big. Dan lo tau nggak kenapa gue diterima waktu itu di interview? Kenapa? Waktu gue di interview ditanya, kenapa lo milihnya? Ini kan ada dua pilihan. Lo mau di residential, jadi agent di residential, apa di office commercial? Dia bilang gitu. Gue mau di commercial. Kenapa? Karena gue suka buildings. Gue bilang gitu. Oh ya, lo suka building saja? Iya. Dan ada satu lagi gue bilang,
karena one day I will own one of those buildings. Gue bilang kayak gitu. Gue bakal punya salah satu gedung kayak gini. Mimpi berangan-angan. Boleh dong berangan-angan. Boleh. Allah kabulkan kan kalau misalnya emang itu baik buat kita. Gue bilang gitu. Kata bos gue apaan? Dream is good, dia bilang. Dan gue di hire gara-gara itu salah satu. Selain bahasa Inggris gue bagus dan mental gue, dia bilang sales kan agak harus punya skill manipulatif ya, dan kamu manipulatif. Gue gitu. Gitu. Iya memang ada bluffing, ada manipulatif. Terus udah kan. Terus akhirnya udah gue mau resign. Gue ngomong sama bos gue mau resign. Gue bilang kayak gitu. Terus waktu itu gue belum nikah. Gue belum nikah. Kata bos gue, kamu kenapa Renat resign? Dia bilang kayak gitu. Karena kan kalau resign ini kan kamu mau nikah sebentar lagi. Kalau kamu udah kerja di sini, kamu save bulanan kamu dapat gaji tetap di sini, juga ada bonus dan lain-lain segala macam. Kamu tuh bakal butuh buat nafkahin istri kamu dan anak-anak keluarga kamu nanti. Dia bilang kayak gitu. Tahu nggak jawaban gue kan? Apa? Kalau ini beneran nih, Allah, alhamdulillah ya gue bisa dapat. Gue bilang kayak gini. Kalau seandainya saya Pak kerja di sini, gue bilang iya benar, keluarga saya safe. Dia bilang tapi kalau saya punya usaha dan usaha saya berhasil bisa mempekerjakan banyak orang, berapa kalau kepala keluarga yang bisa saya save saat itu Pak? Insya Allah gue bilang. Masya Allah. Udah akhirnya udah cabut gue. Semudah itu tuh ya. Semudah itu gue. Karena dia tahu goals lo. Gue tahu goals gue mau bikin usaha. Disinilah Lezzetly lahir di tahun 2012. Oke. Nyokap gue curhat sama gue. Kenapa? Mami pengen usaha. Gue bilang, mami mau usaha apaan? Kayaknya teman-teman mami yang pada maksudnya punya toko baju apa segala macam bagus deh. Mami kayak pengen ambil toko di Tanah Abang, terus kita ntar produksi baju, kita jualan baju. Gue bilang, mami tapi nggak expertise di dunia fashion. Gue bilang kayak gitu kan. Maksudnya fashion ini kan terus berkembang, mesti ngikutin mode segala macam. Sedangkan mami kan nggak ke situ. Gue bilang, mami tuh jago masak tahu. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya udah nyokap gue juga punya ide. Oh iya udah kita bikin aja masak kue segala macam, bikin kue dulu bakery. Aku ya udah bikin bakery deh. Gue mulai mau tahu tapi Ren ikut ya di sini. Iya ikut, gue bilang kayak gitu. Terus habis itu nyokap gue, udah kamu yang jadi direkturnya, kata nyokap gue kayak gitu bareng. Ya udah bareng, akhirnya sekeluarga. Gue rintis dari awal, dari nol, benar-benar nol. Siapa aja modal gue berapa? Berapa modal? 25 juta bro. 25 juta untuk buat kue. Apa aja yang lo beli? Oven dan lain-lain. Terus packaging. Kenapa langsung nekat beli oven? Kenapa gak lo langsung kayak ngambil dari pasar Senen? Enggak, produksi. Karena nyokap gue punya kue yang enak-enak banget Der. Kenapa gue harus beli dari orang? Justru ini yang mau gue produksi nanti buat dijualin ke sana kemari. Enggak, tadi kan gue pikir kan lo mau save di awal-awal biar gak spendnya terlalu banyak. Gue bahkan awal tuh ya kalau dibilang ngelihat market mana sih yang seksi, kita ngeliat dulu marketnya maunya yang mana kan. Itu gue ngeliat tuh kalau Harvest kayak gini, wah modalnya gede, gue ngitung apa segala macam, tapi kue-kuenya begini. Kalau gue ngikutin polanya ini apa segala macam, pokoknya gue ngeliat yang mana yang menguntungkan. Akhirnya gue punya cake, gue nggak pakai niche, general aja, udah nggak ngerti dulu. Pokoknya gue punya cake, gue punya cookies, gue punya model yang kue-kue basah tradisional. Nah ternyata yang jalan ketika gue jalanin kue tradisionalnya Der. Karena memang demandnya tinggi di sini. Demandnya tinggi di sini pertama. Yang kedua, saat itu tuh emang kayak Allah jalanin ya, maksudnya kalau Allah mau bantu, Allah bantu gitu. Mudah Der. Jadi nyokap gue tuh adik gue tuh lagi les di STAN. STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Bintaro. Iya, buat dapetin sertifikat. Nyokap gue datang ke sana, terus lagi kayak gini. Nyokap gue ngeliatnya kayaknya dia pada pakai snack box deh, gitu kan. Nyokap gue cuma ngomong doang sama orang ini. Pak pakai snack box nggak? Dia bilang gitu. Pakai gitu segala macam. Saya kirimin ya price, saya punya bisnis snack loh. Dia bilang kayak gitu, kayak gitu doang. Dan masya Allah Der, STAN ternyata banyak banget waktu itu ordernya, dan sekali order cash bayarnya. Oh, nggak pakai tempo? Nggak pakai tempo. Oke. Nggak pakai tempo. Gue dikasih cash tiap hari pulang. Baru pertama kali nih balik ke Indonesia, sekali ngantor sehari tuh pulang buat 3 juta. Gue bercandain tante gue, kan bertiga sama tante gue. Tante gue ngantuk abis bikin kue malamnya kan. Pagi gue nganter delivery. Nyokap gue sama tante gue tidur, gue datang set, gue ketok kamar tek. Gue gini tante gue, cekrek. Ya Allah, kaget. Jangan-jangan masih norak banget. Sehari 3 juta berarti 90 juta berarti sebulan. Belum, kan gak tiap hari 3 juta gitu. Tapi omset bulan di pertama gue 3 juta deh. Tahu gak omset bulan kedua gue berapa? 30 juta. Hah, kok bisa naik? Bulan kedua gue berapa ratus? Dari STAN itu satu. Dan saat itu Der, buat gue bertahan hidup, gue ngelakuin apa aja. Mungkin gue pengen ngasih makan karyawan-karyawan gue. Sampai gue jual yang bentuk frozen begini apa segala macam. Gue datang ke nyokap-nyokapnya temen gue. Tante nih buat om nih, tante nih pagi sarapan tinggal potong risoles gini-gini segala macam, tinggal goreng gampang segala macam, dibeli satu persatu gue masukin. Terus gue incer-incer nyokapnya nih nyokapnya temen. Udah gue sama temen gue deket banget.
Dan keluarganya tuh kayak gue dianggap kayak teman anaknya yang saking deketnya udah kayak anak sendiri deh. Kalau dia udah anak tante gitu. Okay. Nah bokapnya itu di Pertamina. Nah nyokap berarti kan istrinya itu biasanya di Koperasi Wanita Patra. Nah iya dong. Iya. Nah terus gue ngomong, tante masukin dong ke Pertamina aku tante kuenya segala macam. Udah tuh gue bawa sampel ke rumahnya. Iya enak ya. Coba datang lagi bawa sampel segala macam. Akhirnya nyokapnya pas lagi ada acara di Pertamina, nih Renat kamu kirim ya, awas lo gagal segala macam. Wah tembus tuh. Tender? Nggak tender, cuma masukin doang. Mereka nggak pakai tender tapi pakai kontrak biasa tahunan. Tahunan udah. Baru gue masuk Pertamina, baru tuh gue ngerasain bisnis yang namanya Tempo. Oh iya, TOP. Iya, yang tadinya gue enak, cash muternya lagi enak, mulai gue harus mikir di situ. Wah Tempo, orderan banyak, tapi gue mesti ngatur cash flow. Di situ gue belajar tentang cash flow. Ini pentingnya nih. Coba. Nih. Apa awalnya lo nyusun agar cash flow aman? Dulu gitu? Tadinya awalnya gue catatan gue cuman bon keluar sama bon masuk. Udah gue hitung banyak mana, untung segini, udah bayar gaji, udah bayar ini, sisanya nikmatin gitu kan. Okay. Saya pada titik akhirnya kayak gue butuh belajar accounting deh. Nah, terus gue punya sepupu gue sebenarnya kuliahnya kimia farmasi. Hubungannya apa farmasi. Tuh? Tapi dia emang pinter, Masya Allah. Dia lagi main ke rumah gue saat itu lagi kuliah online yang binus. Kan sambil bisnis, sambil kuliah bisnis. Setelah gue kerja, gue kuliah bisnis. Gue lagi ngerjain kerjaan akuntansi. Lo ngapain lo? Dia bilang gitu, lagi main ke rumah gue, lagi ngerjain akuntansi. Lo ngerti gak? Sini coba lihat, bisa ternyata. Lu bantuin gue yuk akuntansi, gue bilang gitu. Ntar gue ini ya udah, akhirnya dia bareng. Gue belajar akuntansi sama dia tuh. Oh begini cara ngatur cash flow segala macam, dia pinter banget. Tuh gue belajar tuh bener-bener. Apa yang lo dapet? Iya, gimana kita ngatur nih, misalnya nih ada misalnya account payable. Berarti account payable itu adalah hal-hal yang lo mau bayar, hutang usaha lah ibaratnya. Piutang ya? Enggak hutang. Hutang ya? Account payable berarti hal-hal yang mesti lo bayar. Jadi lo ada yang lo ngambilnya Tempo juga sama orang, terus ada account receivable yang nanti bakal lo ambil duitnya. Nanti lo lihat nih account receivable gue di luar berapa, cash yang tersedia saat ini di neraca gue berapa, yang ini berapa segala macam. Terus gue lihat biaya beban bulanan gue berapa. Ini berarti kalau gue modalin buat ini, berarti gue masih bisa napas berapa bulan. Itu semua tuh gue udah tahu itu, dan setelah tahu itu, nah itulah yang bikin alhamdulillah gue bisa sustain. Iya. Ternyata ya atas izin Allah semuanya nih, ikhtiarnya maksudnya ya. Karena gue saat itu di pemasaran gue alhamdulillah udah dapet tuh di Pertamina. Dan di tahun 2013 gue bikin 2012. Di tahun 2013 gue dapat vendor terbaik di Pertamina saat itu. Oh, dinobatkan. Iya, ada sertifikatnya vendor terbaik. Wah, apa tuh biasanya kualifikasinya? Kenapa lo bisa sampai dapat predikat sampai itu? Sekarang gue nggak tahu apaan. Tapi yang jelas yang gue jaga adalah gue nganterin selalu on time. Gue jaga kualitas dari produk gue. Terus abis itu gue jaga kualitas dari packaging gue. Sama komitmen. Udah sama yang paling murah mungkin? Enggak juga. Gue nggak main perang harga, bro. Wih, katanya lo ada di kubu perang harga. Gue nggak. Gue waktu itu mainnya. Dan panjang nih. Ntar akhirnya kita debat. Nggak. Gue waktu itu jadi ambilnya low cost leadership. Jadi gue ngambil margin kecil, nggak begitu besar margin gue. Tapi gue ada di market yang packagingnya tuh kelasnya atas, tapi harganya kelas menengah. Oh, gue tebak ya, berarti. Jadi mereka bisa bayar sedikit, tapi mereka dapat kualitas yang gede. Iya, dari packagingnya. Iya, sebenarnya itu adalah bentuk promo gue supaya mereka cinta sama produk gue dulu. Oh, enak nih pesan yang ini nih, budgetnya kecil tapi bisa nyediain direksi. Iya. Tapi kalau gue mau ngasih makan buat staff juga bisa. Gue bisa ngasih staffku, gue kasih nih yang bagus nih sekalian karena harganya masuk sama budget staff. Disitulah gue bisa dapat banyak. Akhirnya gue dipakai di eselon, di direksi dan lain-lain, dan gue juga dipakai di staff juga. Nah, narasi yang lo pakai apa? Ini gue bedah ya bentar ya. Karena kan memang strategi marketing itu kan ada beberapa poin. Kalau ngomongin marketing point ya ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Itu kan narasi yang lo gaungkan tuh itu menyerempet-rempet. Lo fokusnya di 1.0 atau ke 2.0 produknya. Coba tagline gue nih. Once you order, you will want to get more. Oh iya. Fokusnya kemana? Produk, customer. Nah, once you order, you will want to get more. Oke. Sekali lo order, lo pengen lagi. Iya. Berarti lo fokusnya ngangkat ke customernya dengan bilang bahwa kalau dengan seperti ini bisa dijajarin ke direksi. Iya, customer. Enggak. Iya dong. Customer artinya kayak lo kalau pesan ini lo pengen lagi. Iya, oke. Tapi kan behavior kan. Iya, behavior satu dan lo juga mengangkat narasi ketika ada di produk lo itu lo bisa nyajin ke direksi. Sebenarnya nggak kayak gitu juga sih, Der. Karena sekarang gini, gue nggak pakai strategi itu karena gue mainnya B2B.
Oke. Di B2B itu yang gue butuhkan adalah portofolio. Tapi kan tetap lo gimana caranya lolos sama si Harga, kualitas, ngasih sampel. Semudah itu kalau B2B bro. Iya. Maksud gue ya semuanya atas izin Allah lagi ya. Balik lagi ya, lo masuk. Orang bilang harus kenal orang dalam. Enggak kok, lo harus tahu aja ke divisi mana. Harus ke divisi mana. Tapi kan lo awalnya pakai orang dalam. Oh iya bener. Tante lo kan? Iya nyokap temen gue. Iya nyokapnya temen lo kan? Ya tapi kan itu satu perusahaan. Nah, berarti kebantah. Perusahaan yang lain kan gue nggak pakai. Stigmanya berarti bantah kalau perusahaan yang lain kan gue nggak pakai. Satu itu doang. Satu itu doang. Dan itu juga gue buktiin dong spek gue masuk. Kue gue kualitasnya bagus, harganya masuk. Banyak orang berpikir bahwa ketika dia ke BUMN, ya udah gue pakai orang dalam, tapi dia nggak maintain produknya, dia nggak maintain strategi. Sama aja, apalagi di sana juga kan banyak banget yang mau masuk kan ke sana, jadi persaingannya tuh besar gitu kan. Ya anyway sudahlah, gue jalanin tuh usaha sampai di tahun 2018. 2018 itu gue bikin 2 outlet, satu di Cyber 2 Kuningan dan satu lagi di Menara Jam Sostek. Kok bisa secepat itu ya? 2 tahun ya? Enggak 2 tahun dong, 2012 ke 2018. Kok 2 tahun sih? Sorry. Berapa tuh? Karena sebelumnya tuh dari 2012 sampai 2018 6 tahun itu tuh gue nyaman dengan penjualan B2B gue. Karena udah banyak kan ordernya kan. Maksudnya omset gue udah bagus, perusahaan gue udah berkembang terus. Sampai akhirnya ada satu temen gue nelfon nanya, "Nat gimana Nat, mau dikembangin sebesar apa lu nanti?" Gue kayak gitu, butuh modal apa enggak? Ya boleh-boleh aja sih, gue butuh gak butuh. Kalau misalnya dibilang butuh, gue mau gedein bisa, marketnya ada. Kalau misalnya gue gak dikasih pun, ya gue masih bisa jalan dengan bootstrap. Gue bilang kayak gitu. Maksudnya dengan apa yang gue jalanin sekarang, gue udah making money. Terus? Ya udah, dia bilang, ya udah gue ada nih ketemuan segala macam, udah cair duit. Bas, gue dapet investment pertama gue. Berapa? 1M. Wow. 1M, tapi kan omset gue juga sebulan hampir segitu. Saat itu gue gedein lagi jalan. Itu yang mana yang lo ketipu itu? Anda suka ini ya, suka mungkin luka masih sakit. Tadi kan sengaja gue potong karena memang ada 1M itu, lu unsurnya itu keuntungan ujungnya atau kebuntungan, itu yang gue mau gali. Oke, boleh. 1 miliar masuk duit. Oke. Jalan, gue buka outlet 2 biji. Oke, gue buka outlet 2 biji, terus sisanya ya udah gue jalanin apa yang udah biasa gue jalanin. Kenapa gue milihnya waktu itu office di kantor? Karena emang kan target market gue kan perkantoran kan. Oke. Jadi dan gue nyari tempat di tengah supaya apaan? Karena emang pemerintahan, BUMN itu kan market gue kan B2G kebanyakan kan, business to government kan. Oke. Dan juga kebanyakan ke swasta juga. Oke, makanya. Oke. Jadi B2B deh pakai intinya, B2B atau B2G gue jalanin. Jadi gue taruhnya di tengah. Di Cyber 2 Kuningan itu. Cyber 2 Kuningan karena tengah banget kan. Gue ke Sudirman deket, gue ke Tamrin deket, gue ke Istana Negara deket. Karena gue masuk juga di istana, alhamdulillah. Yang di tikungan itu bukan sih yang mau ke Kokas juga? Iya benar ya, di pinggir situ tuh. Flyover situ kan? Iya, flyover bener di situ. Kuningan City dan lain-lain. Iya. Ya udah akhir lah jalan apa segala macam sampai 2019. 2019 ya udah gantian gue yang invest ke dia dan Raib. Guys, ternyata di balik ini semua orang yang sama. Udah deh ah. Enggak, bukan. Ini pelajarannya. Lu pertama disuntik dana sama dia. Orang yang sama dong. Yang sama. Si A nih. Gue gak bilang inisialnya A ya, tapi maksudnya si A contohnya. Gue gak tahu tuh duit siapa tuh. Ya oke. Dapatnya pelajaran penting buat para pengusaha. Hati-hati, jangan kalap nih guys. Dapat gantian di tahun 2019. Gue sikat. Lo yang ngasih 1 miliar ke dia? Nggak nyampe sih, tapi waktu itu kalau dijumlahin lebih mungkin. Karena ada beberapa uang yang gue pinjemin juga dari orang-orang. Cash flow. Cash flow. Oke. Bisnisnya apa? Produknya? Udah deh, nggak usah dibahas itu. Pokoknya intinya uang itu Raib. Gue udah pernah nyeritain. Iya. Nonton aja di monolog gue ada tuh yang tentang binomo. Di belakangnya udah gue ceritain tentang bagaimana gue ketipu. Bukan. Lo jangan bahas binomo sama NFT dulu. Enggak. Sama kripto. Tapi maksudnya gini, bisnisnya apa? Ini banyak orang yang baru join mungkin nggak tahu. Bisnisnya apa? Ini pelajaran penting loh guys. Hati-hati terhadap penipuan-penipuan. Iya, saat itu percaya sih. Apa produknya apa? Bisnis model apa? PO. Jadi trading. Bukan trading itu ya, maksudnya trading kan pedagang kan. Iya. Dagang yang ini ada sebuah komoditas. Dia bilang nih gue ada orderan dari satu perusahaan tertentu, ini PO-nya. Tuh lu percaya bisnis PO-PO-an sih? Sahabat gue bos. Gue kenal nggak? Gue kan cuma. Udah. Sudah kan? Gue di sini positioning gue tuh sebagai host. Iya. Jadi gue nggak bilang bahwa dia mungkin tadinya pernah satu SMA sama gue juga. Gue nggak bahas itunya.
Gue gak bahas itu. Oke. Gue sayang sama dia padahal. Iya, oke. Ini sangat disayangkan begitu. Makanya ini edukasi buat teman-teman semua, dari inspiratif dan menjadi edukatif. Ya udahlah. Akhirnya PO itu ya kita kan juga bukan orang yang baru kan di dunia itu. Jadi gue ngelakuin due diligence. Dan lu gak ngecek kan pasti kan? Gue cek bener. Ada gak PO-nya? Ada. Yakin? Gak bodong, ada. Emang order itu ada. Untuk PO udah kelilingin ke berapa orang gue gak tahu. Arah gue udah tahu. PO-nya itu pasti bisa juga. Ada bisnisnya. Butuh satu M. Lu jangan bilang siapa ya, ini khusus spesial buat lu loh. Ya elah. PO-nya sama kan? Gue gak mau buka-buka ini ke yang lain-lain gitu. PO-nya sama kan? Iya. Nah, abis itu ke Renat, selesai di sini ke Halid misalnya, abis itu ke Pak ini, ngumpulin duit banyak kan? Dapat misalnya 50 miliar lebih waktu itu. Wow, Anda itu hot topic tuh. Gue angkat ini hot sebenarnya. Wow. Anyways, udah masalah. Dikit lagi. Nah, akhirnya itu begitu udah proven, dia kan pola bisnisnya kan pasti kan pakai duit orang kan. Jadi keuntungan ambil dari sini begini ya. Dia bener bayar keuntungan apa segala macam, terus habis itu bayar keuntungan, lama-lama nggak ada lagi baru yang invest, ya mulai lah tuh kegulung. Anyways gitulah intinya. Ada pengalaman itu pada diri gue, dan gue baru sakit-sakitnya kayak gitu. Ya kan, baru sakit-sakitnya nih ngerasain nih. Udah deh, bangkit lagi. Sekarang kita krisis cash flow karena duit kita raib. Hampir 1 miliar guys. Duit kita raib, kita krisis cash flow. Oke, tahun 2020 masuk. Ternyata di tahun 2020 bulan Januari, bulan Februari tinggi sales gue der. Wah ini tahun gue nih, gue bilang. Tapi gue mesti capek pembayarannya TOP. Saat itu gue punya sahabat gue waktu itu kerja di tempat gue. Dia mau nikah. Mau nikah saat itu dia lagi sholat asar, doanya sampai nangis der. Nungguin ya antara azan iqomah nih. Gue kan kalau misalnya ini di perusahaan gue kalau itu ya sholat dulu. Terus gue lagi duduk, gue lihat dia udah duluan duduk di situ. Nangis. Kenapa ini orang? Maksudnya kenapa ini anak, gue bilang kayak gitu kan. Udah akhirnya sholat asar segala macam, duduk bareng gue, ada masalah apaan, gue bilang kayak gitu. Doa lu sampai kayak begitu, maksudnya bukan salah, maksud gue ya cerita sama gue gitu lah ya, bisa gue bantu segala macam. Dia bilang ini gue kan banyak diutangin, maksudnya di luar kan pada ngutang belum bayar tuh saat itu tuh. Gue lagi pusing nih sama cash flow gue karena udah cash flow-nya kering habis itu, dan di luar sana juga lagi bayarnya susah. Kan? Ketika bayarnya susah, gue ngeliat lagi doa kayak gitu. Gue kan nikahan gue weekend ini, dia bilang gue belum lunasin catering. Wah, lu tau gak gue bilang apa sama dia? Berapa? Coba klien gue nangis kayak lu, gue bilang. Duitnya cepet cair yang TOP. Yang saya nangis, pembayaran termin. Gue mesti buka bisnis wedding nih, catering gue bilang. Catering di wedding nih lunas. Gue tinggal ancam, lu gak lunasin gak gue antar makanannya. Gitu. Batal nikah lu. Mau masuk, saya ngajak orang yuk masuk yuk, gue bikin forecastnya apa segala macam, perhitungannya segala, taruh duit berapa? 1,8 miliar, 1,6 miliar. Catat guys, artinya udah forecasting, dilihat peluang bisnisnya oke, demandnya ada. Bagus. Gue punya temen gue ini salah satu member asosiasi wedding organizer se-Indonesia. Menurut gue marketnya udah ada, B2B-nya enak sama WO, B2B enak lagi sama gedung-gedung dia udah pada kenal. Wah ini ajib, udah database gue banyak. Tinggal follow up, insya Allah khair. Taruh duit gitu 1,6 M. Gak tahu ada badai baru. Wah, pandemi. Mantap. Yang bernama COVID. Wah, 2 kali ke step gue habis ketipu. Tadi habis cash flow kering. Begitu ada sisa-sisa, naruh lagi bikin bisnis baru. Pandemi. Yang atuh catering disuruh WFA, yang atuh pesta gak boleh. Wah, udah kering tuh sampai bekarat tuh keringnya tuh. Gue saat itu udah gelap. Gue gelap. Gelap. Nah ini kalau ngomongin soal gelap, apakah memang ini segelap ketika proses terjadinya omset yang tinggi, drastis? Ini fase-fase ini kayaknya harus lo bahas, Nat. Kenapa? Karena sebelum ke pandemi datang, ada yang lebih gelap juga kan dari kehidupan lo. Nah, sampai dia minum biar kegelapan ini menjadi mencair kembali. Jadi gini, Der. Sebelum pandemi dong ini kejadiannya? Jauh kan, itu tahun 2013. Nah, sebelum kita bahas pandemi coba deh. Dan itu bahkan tahun dimana tadi kalau lo inget gue dapat penghargaan. Iya. Set gue lagi naik, di tinggi, di mana gue lagi excitednya sama bisnis gue baru-barunya, ternyata boom. Wah, alhamdulillah gue masuk sini, Mungkin gue secara branding orang gak ada yang tahu, kenapa? Karena gue mainnya B2B kan. Jadi ya brand gue dikenal sama
yang udah gue masukin aja di situ gitu. Dan cara lo memang konvensional, B2G juga ke pemerintahan gitu kan. Yang masuknya yang jelas pasti omsetnya gue pakai kontrak, setiap bulan gue dapat orderan sekian dan lain-lain kan. Gue mainan seperti itu sehingga gue gak ngelakuin branding. Makanya gue baru belajar branding kan sama lu. Masya Allah, gitu kan, Masya Allah kan. Nah terus ya udah di hari itu gue lagi tinggi-tinggi, gue lagi excitednya ada musibah deh. Musibahnya apa? Jadi gini, gue pernah ngerasain fase di mana apa yang gue hasilkan di dunia itu nothing. Sampai gue kayak udahlah, sampai kayak gitu. Padahal gak ada masalah sama cash flow pada bisnis lo ya? Gak ada. Waktu itu gak ada masalah di bisnis gue lagi bagus-bagus ya. Tapi saat itu gue enek gue kayak apa sih kayak gitu. Sampai gue gak nafsu. Klang-kling bunyi segala macam tuh gue. Apa tuh orderan kah, ngajak meeting kah, kolaborasi kah, apa segala macam. Gue bodoh. Lo kan tau kisah itu gimana. Jadi 2013 itu gue punya adik. Adik gue ini deket banget sama gue. Dia bener-bener sangat-sangat dekat, temennya dia temen gue temen dia. Jadi kita sama-sama satu pergaulan, satu permainan. Pas gue ngampus di BINUS dulu gue, karena gue 2 tahun back lagi kan dari gue, karena gue harus ulang dari awal karena gue nggak langsung bisa S1. Jadi begitu sampai sini gue dari awal lagi sehingga gue akhirnya jadi satu angkatan sama dia. Itu gue di kampus mau temen-temen gue pulang, gue berdua doang sama dia, gue rame. Ya kayak lu sama adek lu lah. Deket banget kan. Lu cerita, lu sharing. Gue dapet ini. Di adek lu cerita, gue dapet ini. Semua lu share. Ya kan. Saya pada titik gue lagi ngobrol sama dia nih. Gue lagi capek der. Wah orderan banyak saking overwhelming nih. Sampai kecapean nih, kerja pagi. Wah ini lagi. Gue ngobrol sama dia, capek gue bilang gitu. Padahal Masya Allah nih dapat banyak nih uang di sini gitu, omset banyak dan lain-lain. Tapi gue capek deh. Gue pengen nanya sama adek gue gini. Lu kalau dikasih pilihan nih, ya kan, lu hidup nih kaya raya, lu bahagia, gue bilang, sampai lu hari kiamat, sampai hari lu kematian lu nanti, lu bahagia, udah istri lu baik, entar ini apa segala macam, terus lu juga banyak duit dan lain-lain, dan ujung-ujung ketika mati lu masuk surga. Ama satu pilihan lagi, lu mati sekarang masuk surga, lu milih yang mana? Oh gue yang kedua tuh. Adik gue langsung bilang, gue mending mati sekarang masuk surga. Dia bilang kalau bisa pilih kayak gitu, dia bilang. Kenapa lu pilih itu? Biasa adik kakak lagi ngobrol deh kan, sharing-sharing bareng. Dia bilang, iya, lu capek Ren, walaupun lu ini kan banyak batasan, lu mau kayak gini nggak boleh, lu mau kayak gini lu pagi mesti sholat subuh begini, tetap aja kan lu masuk surga lu mesti kayak gitu. Mau lu seneng kayak apapun ada batasan-batasan gitu. Iya sih, gue bilang kayak gitu. Udahlah, gue berjalan. Udah. Saat itu gue udah ngaji duluan der. Gue ngaji itu sekitar tahun 2011 akhir lah gue ngaji. Dia belum, dia masih main dan lain-lain. Sama dulu juga gitu ya. Iya betul. Ya sama. Cuman saat itu gue kenceng ke adik gue. Karena lo udah ngaji duluan, dia belum ngaji. Terus gue berasa kayak hidayah baru nyampe ke hati. Berasa beban perbaikan dunia ada di pundak gue. Gue datang ke temen gue, nggak boleh lo. Wah, semua gue tabrak. Akhirnya apa? Gue dimusuhin, nggak diajak kemana-mana. Iya betul. Anda malaikat, Anda nabi. Termasuk gue, termasuk gue ke adik gue kayak gitu. Masuk gue ke adik gue. Kayak pada satu titik pagi-pagi adik gue bilang, gue minjem mobil lo dong. Dia bilang gitu. Dia minjem mobil. Dia jalan. Gue jalan sama nyokap gue sama adik gue yang perempuan. Waktu itu adik gue mau nikah, jadi kita lagi cari gedung, lagi cari catering dan lain-lain segala macam. Kan gue belum bikin catering wedding saat itu kan. Jadi kita lagi nyari catering, nyari gedung apa segala macam. Adik gue berangkat naik mobil gue. Pagi dia bilang, gue mau pakai parfum lo dong. Dia bilang kayak gitu, parfum lo enak, gue habis parfum lo segala macam. Ya udah lo semprotin aja, gue bilang gitu. Enggak, ntar malam gue mau pakainya, jadi gue bawa parfum. Wah berantem adik kakak. Ya kayak lah, berantem sayang lah. Berantem sayang. Udah kan, udahlah di jalan akhirnya. Di tengah jalan gue lagi nyari gedung, nyari catering. Adik gue mau lanjut lagi, mau nyari yang lain lah, pernak-pernik apa segala macam. Gue bilang nyokap gue, mah anterin Rain ke Ganci deh, gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue di dropin di Ganci sama nyokap gue, Gandara City. Dari City gue ketemu teman gue di sana. Terus gue line dulu, masih line, chatnya line. Line lagi. Gue line adik gue, minta jemput karena mobil gue dibawa dia kan. L, gue manggil L, hak namanya. L jemput gue dong ntar di Ganci. Kayak gitu udah. Baterai gue habis. Sholat maghrib, gue ke musola. Di kafe gue charge handphone gue sama temen gue. Kelar, udah nyala, gue buka. Balasannya cuman, Ren, gue baru dapet doa mami, gue merinding. Si Al-Haq nih. Hah? Gue bilang gue minta jemput, kok balasnya kayak gini nih anak? Apaan sih? Gak jelas banget. Gue telepon, gak ngangkat. Gue telepon, gak aktif.
kenapa nih anak, gue nunggu dijemput gimana nih, gue bilang kayak gitu kan. Coba ulang narasinya, gue mau telah lu. Ren, gue baru dapet doa mami, gue merinding. Bisa jadi mungkin nyokap lo sempet ngasih tahu dia bahwa yuk lu ngaji dong, jemput dong hidayah, mungkin enggak sih, maksudnya ya apa itu ya, maksudnya? salah nasihat orang tua ke anak mungkin ya segala macam, maksudnya udah deh main yang bener yang gini-gini sekarang kayak gitulah. Anyway, semoga Allah ampuni, semoga Allah rahmatin. Ya, amin ya Allah. Anyways, akhirnya udah malam itu gue minta anterin pulang sama temen gue. Dan masih teka-teki nih. Masih teka-teki, gue gak tahu. Maksudnya apa? Cuman gue nungguin, gue nelfon gak ada. Gue bilang sama temen gue, situ lu anterin gue pulang deh. Waktu itu rumah gue di Cibubur. Udah gue di Bintaro lagi. Temen gue anak Bintaro. Gue dulu di Bintaro. Okay. Ya kan? Nah, tapi gue semenjak bisnis gue ada di Cibubur, gue pindah ke Cibubur. Karena pabriknya Cibubur, gue pindah ke Cibubur. Gue minta anterin ke Cibubur. Akhirnya gila Cibubur, anterin lu gini-gini. Udah anterin aja, gue bilang kayak gitu. Dianterin, akhirnya di perjalanan gue nyari-nyari berita gak ada. Nyari ini, gue nelfon temennya pada gak tahu apa segala macam. Tiba-tiba hilang kontak tuh ya. Sampai malam gue panik nyariin dia, kemana nih anak, gak ada kabar. Gue ditelepon sama polisi der. Tiba-tiba jam 1 malam. Lu nyari dari jam 1 pagi, gue nyari dari maghrib. Wow. Dari hilang. Jam 1 pagi gue ditelepon karena di dalam mobil gue ada kartu nama gue. Oke. Ditelepon akhirnya gue sama polisi. Mas, dia bilang kayak gitu. Iya pak, ini dari mana ya? Ini dari kantor polisi Kapolsek di Warung Jati. Oke. Pasar Minggu ya. Warung Jati apa sih? Bener ya? Apa Tanjung Barat? Tanjung Barat. Iya, Pasar Minggu juga sih. Iya, pokoknya situlah dari Tanjung Barat. Tanjung Barat. Ini mas, mobilnya kecelakaan, dia bilang kayak gitu. Yang pertama gue tanya, penumpangnya yang nyetirnya gimana? Mas datang dulu deh ke sini, dia bilang kayak gitu. Datang. Akhirnya gue datang ke sana. Gue ngeliat bener mobil gue bilang kayak gitu. Ada tas adik gue bilang kayak gitu. Ada di dalam ya anak nih. Gue lari. Pak, yang nyupir mana pak? Gue bilang kayak gitu. Sebentar saya jelasin dulu. Jadi mobil ini kecelakaan. Terus penumpangnya yang supirnya ini nggak bisa jalan mobilnya. Iya, akhirnya dia harus jalan di tol itu mau nyari pertolongan. Pas nyebrang, dorollah tabrak. Innalillahi. Dan saat itu udah gue disuruh identifikasi jenazahnya. Identifikasi jenazahnya, gue datang ke Rumah Sakit Fatmawati. Gue lihat bener dia. Terus buka. Satu hal yang gue pikirin cuman gimana gue ngasih tau nyokap gue. Aduh, ntar gue cerita gini nyokap gue sedih lagi. Oke. Ya pada intinya akhirnya gue pulang ke rumah. Singkat cerita, udah gue kabarin nyokap gue shock. Tapi abis itu nyokap gue langsung sholat tahajud saat itu. Nyokap gue langsung tenang lagi, alhamdulillah. Prosesi jenazah, ngubur dan lain-lain. Kelar dari situ, gue depres. Gue belum nangis tuh seharian masih shock. Sorry, kondisi jenazah gimana adik lo? Udah, pokoknya intinya udah dibungkus apa segala macam, langsung dimandiin di sana langsung dikuburkan. Oke. Dan masih lo ngecek bahwa itu dipastikan bahwa bener adik lo ya? Bener adik gue. Anyways, akhirnya singkat ceritanya itu hari Sabtu, Ahadnya kejadian hari Sabtu. Ahadnya, Ahad pagi sampai malam itu biasanya gue main futsal bareng sama dia di Citos. Waduh, pas momen itu lagi. Dah, gue ngeliat di grup anak-anak masih pada main tadi, habis ngelayat atau segala macam di grup masih ada gue main. Biasanya gue bareng sama dia. Situ baru cair gue mata gue. Oke. Gue nangis. Saat itu gue depres. Gue udah ngaji padahal. Gue udah ngaji. Saat itu udah tahu ini takdir dari Allah dan lain-lain segala macam. Cuman apa yang ada di otakku tuh ngolopan. Apa tuh? Ini anak selamat apa enggak ya? Di alam kubur dia gimana ya? Di alam barzakh. Waktu dia meninggal dia sholat apa enggak ya? Dia gimana pas sakaratul maut? Kalau seandainya dia ada, dia kan sharing segala macam sama gue. Pasti dia udah cerita pengalaman dia tuh sama malaikat maut. Tuh ada di otakku kayak gitu. Gue pengen tahu nih anak selamat apa enggak. Dan itu gue depres banget mikirin itu, mikirin sesuatu yang otak gue ini nggak akan pernah dapet jawaban. Tapi gue nggak bisa berhenti mikirin itu. Gue bahkan nggak mikirin sama diri gue. Di situ poin yang dimana tuh dunia di mata gue saat itu tuh, yang lagi jalan-jalan dapat penghargaan, dapat begini, bisnis gue nothing there. Itu yang gue bilang tadi, dapat WhatsApp, line apa segala macam orderan tuh gue gituin. Karena udah gak kepikiran sama sekali ya. Gue serahin deh, udah lu handle deh. Males gue handle yang tadinya gue excited tuh, alhamdulillah dapat ini. Jadi udah males gue. Oke.
Karena apa? Okay. Gue deket banget sama dia, gue tahu semua mimpinya dia. Dan ketika udah kayak ya udah segitu doang, udah selesai. Sekarang dia selamat apa enggak? Terus dikubur dia kayak gimana? Terus di otak gue kayak gitu. Jadi lu fitrah lu adalah mengukur bahwa yang tadinya mungkin berpikir orang udah meninggal ya sudah, tapi lu malah bekerja otak lu untuk mikirin ini di alam kubur kan siksanya apa enggak ya? Saking gue sayangnya sama dia. Oke. Sampai akhirnya tuh tujuan akhirnya kita ketemu enggak ya di telaga gitu kan? Mungkin belum sejauh itu gue mikir. Gue cuman sejauh ini anak selamat apa enggak. Yang gue pikirin cuman dia, gue gak mikirin diri gue saat itu. Bodoh amat, gue capek, gue udah depres. Gue cuman tidur, azan gue sholat, tidur lagi, azan gue sholat, tidur lagi, azan gue sholat, tidur lagi, azan gue sholat, begitu aja. Nyokap lu gimana waktu itu? Nasihatin lu? Ya saat itu juga gak berlangsung beberapa lama juga sih. Tapi saat itu ya sempat ngelakuin itu, tapi kan gue masih sholat dan lain-lain, dan gue kerja remote akhirnya. Walaupun males-malesan, tetap gue tanggung jawab kan. Oke. Anyways, akhirnya sampai pada titik gue dinasehatin sama seseorang, nyokapnya Halila. Nyokapnya Halila, anak gue Halila. Dia bilang sama gue, kamu kan udah belajar agama. Dia bilang, kamu belajar Allah tuh Ar-Rahman, Allah Al-Ghafur, Allah pengampun, Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, kayak gitu. Kamu mikirin kayak ginian terus, ini salah satu hal yang kamu gak akan pernah dapat jawabannya. Buat apa kamu pikirin? Kalau emang kamu bener-bener beriman sama Ar-Rahman, bener-bener beriman sama Al-Ghafur, ya udah, lu serahin aja semuanya. Oke. Kepada Ar-Rahman, Al-Ghafur, lu doain supaya dia dapat rahmat, dan doain supaya dia dapat ampunan. Udah, serahin, karena lu gak akan pernah dapat jawaban ini. Tamparan dong buat gue dong, dari overthinking gue. Iya betul. Ya kan? Akhirnya salah satu yang gue tahu saat itu tuh dulu, salah satu doa ketika lu gundah gulana. Ingat gak doanya? Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasihati biadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulis min huwalak, samait abihi nafsak, awan zatahu fi kitabik, aw alam tahu adan khokik, aw istatarta bihi fi ilmi ghaibi indak, antaj'al qur'ana rabiya qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi. Itu gue baca terus karena gue gundah, gue galau. Dan gue udah belajar sedikit demi sedikit kan. Gue hafalin tuh doa dan gue belajar, gue baca terus. Jadi ya Allah, aku adalah hambamu. Allahumma inni abduk, ya Allah aku adalah hambamu, hamba dari anak lakimu, hamba dari anak perempuanmu. Nasihati biadik, hidupku ada di genggamanmu. Maudin fiya hukmuk, hukummu berlaku bagi diriku. Adlun fiya qada'uk, ketetapanmu adil bagi diriku. As'aluka bikulis min huwalak, aku meminta dengan nama-namamu ya Allah. Samai tabihi nafsak, yang kau namai dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada hambamu, salah satu hambamu. Au istatarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau simpan di nama gaib yang masih gaib ada di sisimu. Dengan seluruh nama Allah lah, nama-nama Allah yang baik semuanya. Berdoa gue minta. Di doa itu yang dari hadis sahih juga, yang diajarkan Rasulullah, kalau lu gundah gulana lu baca. Anta ja'al Qur'ana rabiya qalbi, jadikanlah Al-Quran itu lembut dari hatiku. Wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Wa jalaa huzni, penghilang dari, pelipur dari kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang dari kegelisahanku. Gue baca kayak gitu. Dan akhirnya gue baca Quran kan. Yes. Dan ini adalah titik di mana gue akhirnya move on, dan gue kembali lagi menjalankan hidup gue. Apa poin yang bisa lo dapat ketika lo baca itu dan mentafsir itu? Enggak, justru bukan dari doa itu, tapi ketika gue baca Al-Quran. Gue baca satu surat yang lu insya Allah hafal. Apa tuh? Fa'idha ja'atis sohoh. Ketika sangkakala ditiup. Yauma yafirul mar'u min akhi. Seorang akan lari dari saudaranya. Gue lagi mikirin dia selamat apa enggak, tapi gue gak mikirin diri gue selamat apa enggak. Gue masih move on, catatan dia udah tertutup dan catatan gue masih ada. Dan saat itu gue bilang, gue harus bangun deh dari depresi gue ini. Yes. Gue harus bangun deh dari keterpurukan gue ini. Karena dia nanti akan lari dari gue, dan gue akan lari dari gue. Bahkan gue akan lari dari ibu gue dan dari bokap gue. Dan bahkan gue akan lari dari istri gue dan dari anak gue. Karena pada hari itu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua masing-masing, gak ada peduli satu sama lain. Udah cukup sama urusan mereka, udah bener-bener sibuk urusan masing-masing. Oh, itu jelek banget sih. Dan akhirnya disitulah ayat sama gue nih. Ini salah satu yang gue share sih. Maksudnya apa yang lu kejar sebenarnya udah
Mimpi yang semua yang gue tahu pada diri gue udah satu berhenti. Dan di situ tuh nyadar, buat apa sih kayak ginian? Tapi akhirnya gue bangkit lagi. Gue masih punya hidup. Gue masih harus bermanfaat buat orang. Gue gak bisa ngajar agama karena gue gak punya capability-nya. Gue gak bisa berdakwah kecuali kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab gue, berdasarkan apa yang gue punya dari ilmu gue. Tapi gue bisa apa? Gue bisa nyari duit. Gue punya usaha. Gue bisa bermanfaat buat orang banyak. Saat itu udah, kenapa nggak gue isi catatan gue dengan itu? Ya walaupun ya kita nggak sempurna, maksud gue banyak masih flow, masih banyak kekeliruan, kesalahan yang gue lakuin. Semoga Allah ampunin, semoga Allah berikan gue taufik untuk bisa berjalan di track yang benar dan baik gitu kan. Betul. Tapi saat itu tamparan buat gue. Iya, cukup sekali aja sebetulnya dengan kayak begitu. Oh ya udah. Tapi nggak usah lu berlarut kan, karena memang lu tiap hari lu mikirin dia. Walaupun sebenarnya awalnya cukup. Nah, kenapa? Karena memang nantinya ketika lu kesana, kita udah ketemu tuh, udah bareng-bareng ketemu di sana. Ya belum tentu dia mikirin lu. Iya. Dan satu hadis juga sih yang gue baca saat itu di satu buku. Dan pas gue ke kamarnya Der, gue ke kamarnya dia nih. Ini saya nyata nih. Gue nemuin satu buku gue dari diambil sama dia Der. Bukunya siapa? Buku gue. Buku yang mana? Gue punya buku. Bukunya diambil sama dia. Kan gue lagi ngarepin nih belajar agama, kayak lu ikut bareng sama gue gitu-gitu segala macam. Buku apa? Tau gak judul bukunya apa? Apa? Tamasya ke Negeri Akhirat. Wah, Syekh. Lupa Mahmud Al-Misri kalau gak salah deh. Iya. Tahu gue buku itu. Terus gue baca di buku itu satu hadis. Kalau seandainya rasa sakit yang dirasakan seorang muslim, bahkan ketusuk duri dan lain-lain, itu menggugurkan dosanya sebagaimana pohonan yang menggugurkan daun-daunnya. Terus ada juga di situ, gue lupa ya, tapi ntar kita bisa cari lagi. Bahwasannya seorang mukmin bisa jadi dia dikasih sakaratul maut yang sakit. Tapi saat itu diampuni semua dosa-dosanya, dan setelahnya itu tidak ada lagi baginya azab dan kecuali nikmat. Allah. Dan bisa jadi seorang yang kufur terhadap Allah, dia diberikan kenikmatan di dunia untuk dibalas semuanya oleh Allah atas kebaikan-kebaikan yang dilakuin di dunia ini. Tapi tidak ada lagi jatah bagi mereka setelah meninggalnya kecuali azab. Gue langsung kayak gini, dia beriman, gue tahu dia cinta sama agama Allah, gue tahu dia orang yang kesinggung kalau agama Allah di ini, gue tahu dia orang yang sholat kok alhamdulillah, dan gue tahu dia meninggal dengan keadaan meninggal yang mungkin sakit buat dia. Dan yang tadinya gue kayak nggak tega sama, alhamdulillah lo ternyata, semoga itu akhir dari semua penghapusan dari semua kesalahannya. Dan setelah ini dia masuk dalam kubur dalam keadaan nikmat, dan sampai akhirat nggak ada lagi kesulitan buat dia karena udah ketebus semua di dunia. Di situ gue bisa senyum lagi bro. Iya, karena nggak ada yang tahu. Bukan dari hadis dan bukan dari Al-Quran, gue nggak tahu gue dapat hiburan buat hati gue dari mana saat itu. Terbaik memang. Masya Allah. Terbaik. Quran dan hadis sahih. Masya Allah. Masya Allah. Di situ lo bangkitnya akhirnya lo kembali normal lagi. Kembali lagi dengan proses. By time lo kembali lagi. Dan kalau misalnya lo ngelihat ya. Lo kalau baca di luar sana ada teori namanya grieving. Kalau lo grieve tuh ada 5 fase kan. Pertama denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Iya. Tapi orang yang percaya sama takdir dari pertama kali nggak perlu lewatin denial, nggak perlu lagi ngelewatin anger, nggak ngelewatin lagi bargain, nggak ngelewatin lagi depression, dia langsung pada titik acceptance. Jeder terjadi sesuatu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Accept, ini adalah ketetapan Allah dan ketetapan Allah baik bagiku. Itu iman. Itu iman kepada takdir bisa nge-cut 5 proses langsung kepada tahap acceptance di ketika lu tertimpa pada musibah tersebut. Itu yang gue pelajarin saat itu. Islam tuh. Masya Allah. Iya benar. Itu teori-teori dari luar. Ini gue jadi kajian ya. Enggak. Tapi benar ya. Teori-teori itu kebantah tuh kalau memang kita memeluk Islam, tauhid dan lain sebagainya. Mana ada lu depresi berkepanjangan? Ada Der, tambah depresi ada. Nah, bukan, maksudnya mendalami lebih. Lu nggak ngapa-ngapain men, come on. Orang-orang juga maksudnya nggak tergantung, misalnya kayak salah juga kalau orang bilang lu depresi
karena lu nggak beriman, lu nggak bersyukur. Iya, juga depresi ada. Nggak bilang gitu, tapi maksudnya Nabi Yakub alaihissalam depresi, kan, betul. sampai matanya buta nangis. Iya. Tapi maksud gue gini, berkepanjangannya dan akhirnya lu jadi Nabi Yakub berkepanjangan saat itu sampai ketemu lagi Yusuf. Saat itu sampai dibilang kau lagi mengingat Yusuf lagi sehingga kau menjadi hancur. Tapi apa? Dia nggak mengatakan apa yang nggak diridhoi oleh Allah. Dia mengembalikan semuanya kepada Allah dan nggak pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu maksudnya poinnya. Nah, tapi kan biasanya yang terjadi kan adalah ketika lu udah berdepresi kepanjangan, yang gue maksudnya, taunya malah lu keluar dari kaidah-kaidah, itu yang jadi masalah. Iya, keluar jadi ngucapin hal-hal yang nggak benar, ngucapin hal-hal yang menguntung. Ini kenapa jadi kayak gini? Kita bahas bisnis lagi nih. Enggak, ini kan soalnya ini kan tone-nya lagi dan juga suasananya lagi cakep, makanya sengaja gue angkat. Kenapa motong-motong ya? Enggak motong-motong ya? Emang motong itu ada pada tempatnya. Kok balik lagi kita? Yang part 1 ya? Part 1 ya? Ya kalau memang dia harus dipotong ya gue potong. Kalau memang dia nggak dipotong Maksudnya memang ada kalanya kalau lu nonton di part 1-nya perihal mengenai potong-memotong ya itulah. Nanti lu nonton sendiri lah buat teman-teman yang belum nonton di part 1-nya. Nah, sampai akhirnya sekarang gue pengen tahu posisi di mana untuk catering lo, gimana cara lo sustain. Itu kan juga perlu dibahas, men. Saat berarti kan saat pandemi masuk kan itu pukulan terbesar ya buat bisnis gue, apalagi setelah cash flow gue kering. Dan bisnis wedding gue yang baru keinjek itu harus bertahan. Soalnya kan dulu kan 2 minggu ditutup ya. Karena pembayarannya tempo. Bukan, 2 minggu ditutup ya. 2 ini. minggu PSBB. Ya. Gue sebagai bisnis, gue masih punya cash flow 3 bulan. Oke, insya Allah dengan 3 bulan ini, karena gue punya itu kan. Nah, makanya harus punya nih neraca nih. Ya kan, dalam bisnis tuh lo mesti punya nih perhitungan nih berapa duit lo, bisa nafas berapa lama. Kalau seandainya ini, jadi lo bisa bikin decision der, kapan lo harus cutting pegawai. Betul. Kalau misalnya ini berarti lo bisa tahu target penjualan lo berapa. Kalau nggak tercapai juga penjualan, berarti harus melakukan efisiensi apa segala macam. Saat itu gue melakukan itu modal gue saat itu untuk sustain tuh itu. Gue ngukur, ini masih ada duit nih buat 3 bulan. Oke deh, ditutupnya cuma 2 minggu. Pertahanin. Iya gak? Waktu perpanjang 2 minggu. Bisa, pertahanin. Perpanjang 2 minggu. Namanya sampai berubah-ubah tuh ya. PSBB, PPKM apalagi tuh. Mulai deg-degan tuh gue. Ini kalau misalnya dari awal dibilang kita tutup sampai nanti akhir 2021. Kan enak ya? Enak. Udah berhenti dulu deh kita deh. Suatu sisi juga kita harus taat sama pemerintah. Apapun yang diputusin oleh Pak Jokowi hafizahullah taala ya. Tapi ya itu lah challenge-nya. Tapi dengan memanage cash flow yang ada, terus kita pivot yang tadinya mungkin gue ini akhirnya gimana caranya gue waktu itu. Gue pernah cerita pas live bareng sama lo gimana saat itu gue udah ngamanin stok buat bahan baku banyak, gudang gue penuh. Yang kalau dinilai mungkin bisa ada duit ratusan juta di situ. Liquidnya. Liquid kalau di liquid ya, tapi ini bentuknya barang. Jadi saat itu yang gue butuhkan adalah liquid. Ya udah gue kan waktu itu cari cara gimana caranya. Udah gue bikin donasi. Bikin donasi ini gue jual harga modal di up dikit buat bayar kos pegawai bukan mau ambil untung. Nah udah gue bikin donasi sehingga akhirnya gudang gue bisa kepake dan cair duitnya. Dan ngamanin operasional lo kan. Nah akhirnya gue bisa ngamanin operasional gue dan napas gue bisa jadi lebih panjang. Ya kan? Karena gue nggak tahu nih kapan sih dibukanya nih. Gue sampai ngikutin semua konspirasi nih, katanya ini nanti habis pemilu Amerika. Wah gue ikutin. Wah begini, berarti kita bikin nih. Wah gue denger berita lagi ternyata enggak, aduh salah lagi nih. Lu sampai gimana konspirasinya? Sampai dipasang chip di sini, divaksin? Enggak, ntar lu akhirnya algoritmanya nggak jalan lu bahas ini. Anyways akhirnya udah itu cara gue sustain kayak gitu. Nah ngurangin efisiensi sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya udah tinggal 3 bulan lagi habis, ya udah gue kurangin sehingga napas gue bisa jadi 6 bulan. Misalnya 6 bulan ternyata udah sampai 3 bulan masih juga keadaannya kayak gini, ya gue tipisin lagi perusahaan gue sampai kecil size-nya. Ini strategi loh. Tutup lagi yang di jam sostek, tutup lagi yang cyber karena mereka nggak aktivitas kan, kantornya WFH. Gue tutup. Udah kan, karena ini akhirnya cuma jadi beban doang. Akhirnya gue tutup, gue main di tetap yang BUMN. Order masih tapi dikit, kecil karena mereka pada meetingnya virtual. Ya udah, pokoknya gue jalanin apa yang bisa gue jalanin dan alhamdulillah bisnis gue masih sustain 2. Tapi di balik yang tadi cash flow gue karena ketipu tadi, terus habis itu pandemi datang. Kata hikmahnya apaan? Apa? Gue dapet 2 stream income baru bro. 1 partneran sama Syarif. Ini interior design sama konstruksi, ya kan? Saudara gue nih, sepupu gue nih bisnisnya interior design dan konstruksi, dan gue punya banyak relasi-relasi yang saat itu mungkin bisa gue kenalin sama dia dan akhirnya ngebangun rumah dan lain-lain. Ya udah, gue bikin agreement sama dia. Yuk, gue distribusiin jasa lo ya, gue bilang kayak gitu.
Gue dapat 1 stream income baru dan sampai sekarang berjalan, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi partnership ini berjalan. Gue dapat 3 berarti kan, masih ada yang Lazzetly masih ada, tertati-tati dan udah mulai recovery. Wedding udah mulai dibuka sekarang, alhamdulillah. Besok gue ngelayanin 3.500 packs. Masya Allah. Di Balai Sudirman. Wow. Lo datang nge-review ya? Boleh dong. Gratis. Boleh dong, gratis dong. Iya buat gue ya. Iya betul. Lo reviewin ya. Nah, makanannya bagus gini. Makan gratis kan? Makan gratis. Ntar gue tambahin porsinya karena di Lazzetly deh. Gue iklan dikit. LFS. Insya Allah kalau lo order sama gue, makanan lo gak akan kurang. Karena gue deliver apa yang di order. Order 3.500, gue kasih 3.500. Banyak oknum tuh yang bermain tuh. Banyak. Bilangnya sekian. 75% aja. Daripada mubazir, gue bilang mubazir urusan lo. Tapi kita ngedukasi, Pak. Kalau ini kebanyakan lo, Pak. Mendingan ordernya jangan sampai segini. Kalau misalnya gue nggak, kalau lo order lebih banyak kan gue lebih untung. Enggak, malah gue kasih tahu, Pak, kalau ini kebanyakan. Biasanya kita punya hitungannya nih. Kalau misalnya undangan segini, berarti ntar hitungannya perkaliannya begini tuh ada. Tapi yang jago tim gue, bukan gue. Oke. Porsinya masing-masing. Dia tahu tuh cara ngitungnya tuh. Nah kita edukasi. Saya tamunya segini. Oh berarti Pak di buffetnya segini, di stolnya segini aja Pak. Kalau nggak kebanyakan, nanti kurang nggak? Insya Allah nggak kurang Pak. Kita akan deliver apa yang sesuai. Nah banyak mungkin catering oknum yang di luar sana, ya mereka ngurangin porsi. Iya. Jadi kan misalnya lo tahu stol nih 200 porsi misalnya, ya dikasih 200 piring kan. Kalau piringnya habis berarti habis. Iya. Okay. Nah ini nanti tengah-tengah piringnya diambil, ditaruh, piringnya diambil. Oh kirain udah habis gitu kan, padahal belum. Makanya baru pesta dibuka mulai baru ini, tiba-tiba makanan udah raib. Yang datang jam 8 ke atas tiba-tiba nggak makan. Jadi apa ujung-ujungnya? Jadi omongan tamu. Gue insya Allah nggak sesuai. Makanya nanti kalau lo datang, gue bilang tambahin 1 porsi buat Deriansyah. Ya, 2 jangan sampai 2 porsi buat Deriansyah. Buat bungkus. 3 ada bini gue belum. 3 sama bininya Deri gue tambahin. Misalnya gue bilang kayak gitu. Kenapa? Karena jangan sampai makan yang punya tamu. Wah, Lazzetly. Luar biasa, Masya Allah. Udah itu udah mulai jalan lagi, alhamdulillah. Cuman yang masih nutupin cash yang dulu, karena gue nggak pernah nyampurin antara duit pribadi dengan duit perusahaan. Ini penting mengenai cash flow. Soalnya biasanya perusahaan-perusahaan. Muhammad Ismail mana ya? Yang punya Zahir. Zahir. Kenapa? Dia bisa nih jadi software yang bisa merencanakan keuangan lo. Lo tinggal duduk manis, pikirin produksi, diajarin pakai software accounting ini, udah rapi cash flow lo ntar bisa analisa. Oh kayaknya gue masih kuat 3 bulan. Oke gue masih kuat 6 bulan. Oh saatnya scale up nih. Karena gue opportunity market segini dan gue udah punya uang segini. Kalau uang ini buat scale up, dia akan masukin revenue. Lo ngitungnya bisa pakai Zahir. Nggak perlu repot-repot. Ada softwarenya. Nih tuh Zahir tuh. Karena biasanya kalau lo ngitung-ngitung sendiri, Excel sendiri meleset biasanya. Iya kan begitu kan? Iya benar. Tapi dengan di Zahir tuh pasti ada alertnya lah. Diketahuin, lu tinggal ada template berarti kan? Ada, udah software, udah lu tinggal masukin udah utang lu berapa ya, gue ngutang sama siapa lu masukin. Gue punya orang ngutang sama gue di mana, yang masukin di account receivable. Ya kan, jurnalnya lu masukin sehari saya keluar buat ini dari uangnya dari Bank Mandiri masuk, udah kayak bagaimana accounting. Lu tinggal nge-hire accounting 4 juta sama bayar Zahir aja. Nah, Ini kalau kita mundur dikit berarti kalau lu belajar accounting waktu itu proses perjalanan lu berapa lama? Ini kan shortcut nih. Dari awal gue bisnis gue belajar mau nggak mau. Total? Iya sekarang udah berarti dari tahun 2012 ke 2022 10 tahun gue bisnis berarti udah. 10 tahun lo jalan pintas, lo daripada harus ngikutin perjalanan jatuh bangun. Gue bikin pakai Excel lo dulu. Itu kan? Tapi kan berdarah-darah kan? Berdarah-darah. Nah dengan adanya Zahir insya Allah itu shortcut atau jalan pintas, lo gak perlu usaha 10 tahun untuk belajar itu. Tapi gue udah pakai software accounting di saat gue udah di tahun 2014an gue udah pakai software accounting. Jadi gue 2 tahun doang pakai Excel. Oke. Nah sekarang berarti udah aman deh. Pandemi pandemi udah insya Allah udah kelar juga kan? Naik lagi. Cuman ya care lah insya Allah. Maksudnya kita berharap yang terbaik insya Allah. Semoga Allah kasih ringan lagi, jangan sampai ada ketutup lagi ya. Semoga Allah angkat semua ujian-ujian ya. Allah. Terus ya udah bisa recover lagi harapan gue. Tapi kan tadi gue bilang ternyata gue nggak kehilangan apapun di tengah krisis dan di tengah tadi ujian-ujian yang ada. Gue gain dong. Perusahaan gue yang tadi cuma 2 jadi berapa setelah pandemi? Nambah lagi 2 kan? 4 ya total ya? Kasih solusi sama ini bareng sama Allah. Itu tenang guys, di balik kesulitan insya Allah ada kemudahan. Nah kayak sekarang gue bangun. Kalau nggak ada pandemi gue bareng nggak malu? Belum tentu. Belum tentu. Kemarin luar biasa. Kan telepon gue dulu. Kita udah lama nggak ketemu dari habis SMA kan, udah kontek-kontekan. Lu dengan dunia Viera lo, dengan dunia radio lo, ya kan? Gue di Australia, balik gue dengan dunia bisnis gue. Tiba-tiba lu bikin teleponan sama. Iya, podcast gue dulu masih pakai audio. Iya. Lu lagi pengen ngangkat tema
poligami. Iya. Karena Renat mantan praktisi poligami. Dan mungkin kalau di Anda bukan praktisi apa bukan? Enggak, Anda belum ya? Belum. Nah, Renat ini udah praktisi poligami. Artinya waktu itu kita ngangkat di teleponan sama, bahas poligami, di situ valuasinya itu naik tuh. Cewek-cewek pada follow. Apaan sih? Aduh, lebay gila. Lo enggak, maksudnya itu kan maksudnya akhirnya dari situ kan kita jadi jalin relationship lagi kan. Iya. Habis itu sampai gue posting dan gue potong pas kita live bareng. Pas kita bikin kayak solusi, gue pernah ngomong kan apa di Instagram gue ada kan. Coba deh diem buka Instagram saya. Bener. Yang lo bilang bahwa suatu saat kita akan bikin e-commerce karena kan lu lagi sepak terjang lu di dunia digital kan tuh saat itu kan buat gitu. Ya pokoknya gue mengcombine ilmu dari media gue, kreatif gue gitu kan. Sama gue belajar banyak lah dari Pak Abi, guru-guru gue. Masya Allah, semua karena Allah lah. Nih coba buka Renat Fuad. Bukan pakai bukan pakai A, Rainat. Wah lu kena SP lu. Sini. Enggak tahu nama gue. Coba. Jadi waktu itu kita pernah live bareng guys. Masya Allah. Live bareng. Nah ini nih. Ini. Yang sama Deriansa bareng. Nyalain soundnya deh. Coba. Gue tuh punya prinsip satu ya, bahwasannya Allah sendiri bilang dalam Al-Qur'an di surat Al-Jumu'ah, bertebaran di atas muka bumi wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Jadi untuk mencari karunia Allah itu manusia harus bertebaran di muka bumi, nggak bisa di-lock di rumah mereka nyari duit. Mau dibikin kayak gimana pun, mau orang bilang new normal, bukan berarti lo harus pindah bisnis lo ke online shop. Tapi lo harus aware, lo harus aware bahwasannya kita harus mengakui bahwasannya digital ini sekarang udah menjadi metode advertising yang paling efektif dibanding yang lain. Kalau misalnya kita lakuin dulu nih, lo bangga banget diliput sama majalah zaman dulu. Tapi hari ini diliput majalah ada nggak readernya? Bisnis lo akan tetap sama nantinya gitu. Cuman cara menjual lo aja yang beda. Nggak salah juga kan mereka beralih ke e-commerce dan lain-lainnya kan. Tetap. Enggak, itu justru sangat dipentingkan. Lah, gue sekarang kita pernah ngobrol-ngobrol urusan masalah e-commerce. Kenapa? Karena gue lihat lu salah satu orang yang bisa jadi gue partnerin nanti. Kalau punya keahlian. Masya Allah. Iya. Lu gue kasih headline apaan? Coba. Sesuatu yang diucap bisa menjadi doa dan berubah menjadi kenyataan. Oke. Tahun lalu gue sama sahabat gue Deriansyah live bareng tepatnya di bulan Mei 2020 di awal-awal pandemi saat semua pelaku usaha putar otak untuk kelangsungan kehidupan dan perusahaannya. Di sini gue sebut kalau gue mau partneran sama dia suatu hari nanti karena gue melihat dunia digital akan menjadi fundamental dalam dunia usaha. Esok harinya gue teleponan dengan sahabat lama gue yang juga udah lama banget gak berkomunikasi, Halid Umar Bakadam, untuk bertukar pikiran gimana caranya bertahan dan berkembang di tengah situasi yang sulit banget ini. Dan saat itu gue cuma bilang, kan Halid juga Dream Tour kan umroh tutup juga bro, stres juga di waktu itu kan. Saat ini gue belum kepikiran apapun Lid, gue bilang, dan insya Allah suatu hari kalau gue ada ide kita ngobrol, dan ternyata Allah wujudkan pada bulan Juli 2021. Setahun kemudian gue partneran sama Deriansyah dan Halid Umar Bakadam di satu perusahaan yang soon akan launching, di mana perusahaan ini adalah solusi bagi keresahan banyak pelaku usaha karena kita bertiga punya keyakinan bahwa usaha yang akan sukses dan berkah adalah usaha yang menyelesaikan masalah banyak orang atas izin Allah Ta'ala. Merinding gue bacanya Nat. Ini belum ada apa-apanya kasih solusi ya. Belum ya lah. Iya. Kita masih ke Matraman Der. Meetingnya sama di kantor Dream sama Halid bertiga gitu. Jadi sekarang juga hitungannya mungkin belum setahun, dikit lagi setahun nih kasih solusi nih. Masya Allah, ternyata Allah mudahin sampai akhirnya buat teman-teman ya menjadi saksi lah kita bangun media ini kasih solusi gitu kan ya, dalam apa ya, dalam PT Kasih Solusi Usaha Indonesia yang insya Allah ini di bulan Juli kali ya. Teman-teman bisa download serentak aplikasi Kasih Solusi 77. Yang mana di sini adalah aplikasi yang bisa membantu mempertemukan pengusaha muslim ketemu sama yang namanya freelancer, content creator, jasa desain, jasa video editor, jasa fotografer. Apapun itulah insya Allah di situ tuh. Ngebantu lo untuk beradvertising dan nge-branding. Ini penting buat UMKM. Diajarin juga gak Der? Ya semuanya. Diajarin juga gak? Iya, diajarin. Jadi kan intinya gini, si mitra-mitra kita kan gak cuma belanja doang dong. Iya. Ada caranya dong mau bikin kontennya, konten yang seperti apa. Lo ajarin gak? Iya, ajarin insya Allah. Jadi buat teman-teman nih nanti, terutama UMKM Nat. UMKM juga harus bisa paham nih gimana caranya nanti ketika order ke freelancer, mereka juga tahu briefnya apa aja. Iya. Nah, dan paling bonusnya yang paling penting itu adalah freelancer juga kan dia tahu lah insya Allah paham syariat. Banyak pengusaha tuh biasanya kalau freelancernya nggak paham syariat, dikasih lah pelanggaran-pelanggaran syariat, konten-konten buat berpromosi di sosial medianya. Nah ini jadi ketemu pengusaha muslim yang udah
takut banget nih. Dia tuh kayak insecure kalau gue pakai jasa ini, tahun ini terus ujung-ujungnya balik-balik kontennya ada pelanggaran syariatnya. Freelancer juga insecure juga. Aduh, nih kalau gue ngerjain begini, ntar disuruh pakai ini dong mas, pakai SPG yang ini, seksi, ininya roknya di atas pusar. Nggak bisa dong, itu nggak pakai, itu nggak pakai celana namanya. Ya kan, ya maksudnya artinya bahaya kan, nggak boleh kan. Nah makanya insya Allah teman-teman, yuk ada satu terobosan lah di tanggal 7 Juli 2022. Iya. Lahirlah atau mungkin bisa di-download serentak aplikasi Kasih Solusi. Ih, aku takut nih ntar tanggal 7 Juli nih. Rame gak ya? Kok bisa di sini sekarang ya? Iya. Nggak kebayang sih teman-teman semua ya. Ya mungkin ini pencapaiannya yang pertama pasti karena Allah. Yang kedua memang ikhtiarnya juga harus tepat. Mudah-mudahan deh. Lu berasa gak sih Dim pas gue jadi host sama Diri jadi host beda? Beda deh. Kita kasih solusi.